revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Ambil alih kekuasaan karena kekosongan kekuasaan. Gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, si Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin, Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, BA saya diblokir, gitu. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya, Pak. Ya, saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI, gitu loh. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Soal darurat kebohongan itu, ya memang ini permasalahan pokok kita ya dari sisi leadership kepemimpinan. Yang paling membuat kita miris adalah justru orang-orang yang tidak amanah, yang tidak trusted, yang terpilih. Kenapa begitu? Karena hulunya sudah becek, hulunya sudah kotor. Kontestasi pemilihan itu semuanya ini semua. Miris saya mendengarnya. Sekarang yang namanya rebutan kepemimpinan itu selalu ini, pakai uang. Kalaupun tidak pakai uang, pakai lobby yang tidak didasarkan prinsip meritokrasi. Nah, kalau cara memilih pemimpin, ketua-ketua lembaga, kepala-kepala lembaga tidak didasarkan pada kemampuan yang real, tidak didasarkan pada track record, tetapi didasarkan pada perkoncoan, ya tunggulah hancurnya negara ini. But it happens. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Makkah, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Mas Bambang Tri jalan sendiri nggak takut? Jalan apa? Jalan-jalan sendiri nggak takut? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat, saya sudah dibeginikan, gitu. Nggak ada bedanya saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Ya kan? Setelah kalau andaikan Mas Bambang Tri jadi ketemu dengan insya Allah dengan Panglima, Oke. hal apa yang sangat ingin disampaikan oleh Mas Bambang? Sebut Indonesia darurat kebohongan, Habib Rizik serukan revolusi akhlak. Warta Ekonomi Jakarta. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab menyampaikan pesan dari balik jeruji penjara di Lebaran 2022 kali ini. Habib Rizik menilai Indonesia darurat kebohongan. Pesan tokoh asal Petamburan ini disampaikan lewat kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Indonesia darurat kebohongan, banyak pejabat dari pusat hingga daerah tiap hari berbohong. Bohongnya setinggi langit, kata Aziz lewat pesan singkat Senin lalu. Karena itu, kata Aziz, Habib Rizik menyuarakan agar di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini menjadikan momentum kembali kepada menjauhkan diri dari kebohongan. Karenanya, saya, Habib Rizik, serukan jadikanlah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah manusia yang anti kebohongan, ujar Aziz. Di sisi lain, lanjut Aziz, Habib Rizik menyerukan revolusi akhlak untuk memberantas segala jenis kebohongan. Ayo jadikan kebohongan sebagai musuh bersama agar Indonesia segera keluar dari bahaya darurat kebohongan, ujar Aziz. Menurut Habib Rizik, Indonesia tanpa kebohongan akan damai, makmur, sejahtera, dan berkah. Insya Allah tanpa bohong Indonesia akan damai, makmur, serta sejahtera dan berkah, kata Aziz. Habib Rizik siap ditahan terkait kasus swab RS Umi Bogor. Habib Rizik divonis 2 tahun penjara setelah di tingkat kasasi MA mengurangi masa tahanan yang semula 4 tahun penjara.
Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Pembongkaran dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Bjorka dan skala lebih kecil Bambang Tri. Bjorka menyerang banyak pejabat penting negeri termasuk Presiden Jokowi, sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi. Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya, namun saat ini suaranya masih sangat nyaring khususnya tentang pemalsuan data Jokowi. Bjorka mengejutkan dan akun Instagramnya membuat gemetar pejabat penting Indonesia. Data pribadi diretas mulai Puan Maharani, Erick Thohir, Johnny G. Plate, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan hingga Joko Widodo. Badut Istana Denny Siregar pun ikut dibongkar-bongkar. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kebenaran data yang diretas oleh Bjorka meskipun menurutnya masih yang umum-umum. Kabinet geger dan Jokowi ketar-ketir lalu membentuk tim lintas sektoral emergency response yang terdiri dari Kemenkominfo, BIN, BSSN, dan Polri untuk melawan Bjorka. Bjorka sendiri mengindikasi keberadaan dirinya di Polandia karena menurut pengakuannya ia berteman dengan orang Indonesia di Warsawa, eks-pelarian tahun 1965. Meski baru data umum yang dibuka, namun bukan mustahil ada data spesifik yang dimiliki dan dapat segera dipublikasikan. Surat menyurat Presiden dan BIN yang dikategorikan rahasia saja sudah diketahui. Bjorka menyatakan bahwa negara ini telah lama dijalankan dengan sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Ia siap menjadi martir untuk menampar muka pejabat-pejabat itu. Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, juga tetap keras menyerang Jokowi. Melalui video yang viral, ia menegaskan bahwa Jokowi telah menggelapkan asal-usul. Katanya ibu Jokowi adalah Yap Mei Hawa. Bantahan keluarga tindakan menyurutkan keyakinan Bambang bahwa ibunda Jokowi bukan Sujiatmi. Ayahnya Wijiatno Noto Miharjo adalah tokoh PKI yang menyebut ijazah palsu Jokowi menjadi dasar pendaftaran ke KPU. Komisioner HAM saat itu, Natalius Pigai, pernah mengusulkan pembentukan tim independen untuk klarifikasi, menghimpun data primer, sekunder, penelitian ilmiah hingga tes DNA. Usulan itu jika dipenuhi dan dijalankan, tentu dapat menghentikan polemik asal-usul Presiden Jokowi. Membungkam Bambang Tri atau membenarkan penjara ternyata tidak cukup. Kembali pada Bjorka.